Cinta yang besar dibuktikan dengan effort yang besar. Jadi kalau kamu sekarang single, sangat mungkin pacar baru kamu nanti akan ngasih effort yang banyak. Kalau kamu di sini punya crush atau kamu baru jadian, maka dia akan menjadi orang yang effortnya luar biasa dan gak main-main buat kamu. Apa aja effortnya? Simak videoku, akan aku bongkar dengan kartu tarotku. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Di reading kali ini seperti yang sudah aku jelaskan di awal, akan aku perlihatkan buat kamu apapun status relationship kamu mengenai effort yang akan dia berikan kepada kamu. Effort yang sangat besar dan gak main-main. Sebenarnya tadi aku sudah reading buat kamu, cuman entah kenapa videonya hanya terekam sampai 6 menit aja, padahal durasinya sekitar 22 menit. Jadi aku akan reading ulang dengan kartu yang tadi sudah muncul di video yang tak terselamatkan itu. Jadi aku akan ulang lagi ya readingnya kali ini, dan akan aku ingatkan dulu bahwa energi dari reading ini aku ambil dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang khusus untuk kamu aja, lebih detail, lebih resonate, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku langsung aja mulai di sini ya. Ya, seperti yang aku bilang tadi, seseorang ini dia di sini punya banyak hal yang akan diberikan kepada kamu. Dia mengerti bahwa kamu adalah orang yang sangat berharga, sangat luar biasa, sehingga di sini dia nggak cuma sekedar ngasih janji manis kepada kamu, tapi dalam bentuk apapun. Entah dalam bentuk hadiah, kehadiran dia, membicarakan hal-hal yang lebih private kepada kamu tanpa malu-malu, lebih terbuka lah mengenai kehidupannya kepada kamu. Dan juga effort lainnya akan aku lihatkan buat kamu di sini ya. Ada The High Priestess, Two of Pentacles, King of Wands, Knight of Wands. Tadi aku shuffle langsung keluar 2 kartu ya. Di sini ada Page of Swords dan juga Four of Pentacles. Tadi bottom decknya adalah Two of Swords, Queen of Cups dan juga Page of Cups. Kalau kamu di sini menanyakan kenapa sih Kak dia ngasih effort sebesar itu buat aku gitu kan? Kayaknya mungkin kamu berpikir aku tuh biasa aja Kak. Sebenarnya di sini dia punya pemahaman yang beda tentang kamu. Jadi dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sangat bisa menjaga diri kamu dengan baik, sangat anggun, terutama kalau kamu perempuan, sangat bijaksana. Ketika ada masalah, kamu di sini bukan tipikal yang gampang marah-marah, tapi tipikal yang tetap tenang dan menyelesaikan masalah-masalah kamu dengan baik. Di sini makanya dia tahu tidak mudah menemukan orang seperti kamu. Maka di sini dia benar-benar pingin memberi perlindungan yang maksimal buat kamu. Jadi salah satu effortnya adalah perlindungan ya. Jadi apa di kamu dampaknya? Kamu akan ngerasa aman sama dia. Aman di sini berarti dia tidak, kamu yakin dan percaya dan memang nggak terjadi ya bahwa dia misalnya mukul kamu, berkata-kata kasar, tidak baik untuk finansial kamu, atau mungkin tidak aman secara seksual, yang gitu-gitulah. Intinya adalah kamu bener-bener bisa damai banget bersama dengan dia tanpa takut dia akan ngapa-ngapain kamu gitu loh intinya. Dan di sini ya effort lainnya adalah dia menghargai bahwa ada perbedaan di antara kamu dan dia. Perbedaan di sini bukan berarti agama atau yang begitu ya, tapi perbedaan hobi, mungkin bidang pekerjaan. Kamunya begini, dianya begitu, tapi dia di sini melihat ini adalah sesuatu yang justru membuat dia ini nyaman dengan hubungannya dengan kamu. Dia support dengan segala hobi apa yang kamu suka, dan dia pun akan senang kalau kamu melakukan hal yang sama. Jadi seperti dunia kamu itu seperti dunia cake strawberry, sementara dunia dia itu seperti cake coklat. Dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama enak, bukan tentang mana yang lebih baik, tapi kerjasama. Itu energi yang akan dia berikan kepada kamu. Jadi bukan orang yang kamu ngapain nonton konser, kamu ngapain hobi itu nggak berguna gitu. Dia nggak begitu. Dia justru akan merangkul kamu, kamu keren ya hobinya gitu. Kamu mau nonton konser, aku temenin boleh nggak? Kayak gitu. Manis banget. Dan di sini karena dia aku asumsikan sebagai pihak laki-lakinya, dia di sini tanggung jawabnya tuh besar banget ya. Jadi kamu akan dibersamakan dengan orang yang energi maskulinnya tuh gede banget. Tanggung jawabnya ada, dia pekerja keras banget apapun bidang usahanya atau bekerja di kantor manapun, dia di sini bener-bener bertanggung jawab dan bersaing banget nih mengenai finansial iya, pekerjaan iya, seperti itu. Dan kepada kamunya
Dia di sini mengerti bahwa kamu adalah anak perempuan seseorang, apapun background keluarga kamu, tapi dia punya asumsi kamu adalah anak perempuan yang disayang, dimanja, dibuat merasa aman, maka dia akan ngasih keamanan itu buat kamu. Bagi dia, kalau dia sudah berjanji, dia akan mewujudkannya. Bagi dia sangat memalukan kalau dia sudah berjanji, tapi dia omong doang. Itu di kamus dia nggak ada yang kayak gitu. Jadi dia di sini pasti ada bukti dari janjinya gitu. Dan di sini juga dia akan sangat malu kalau misalnya dia nggak bisa bertanggung jawab ketika ngajak kamu ngedate. Dia tuh harus memastikan kamu pulang dalam kondisi perut kamu kenyang, makanannya enak, dia yang bayar, situasinya nyaman, gitu-gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya split bill, nggak ada ceritanya dia minjem duit kamu, karena bagi dia itu akan sangat memalukan. Jadi kalau tiba-tiba kamu ketemu dengan makhluk yang seperti itu bukan dia yang aku reading di hari ini. Dan juga di sini dia ini mengerti bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Bahkan kedepannya nanti bisa aja kita nih melakukan kesalahan. Cuma dia di sini mengerti juga bahwa yang di masa lalu sudah selesai, dia akan menilai kamu yang sekarang. Dan di sini juga dia juga tipikal orang yang selalu membaca hal-hal baru, selalu mencari tahu hal-hal baru tentang dunia, tentang apapun itu. Mencoba berbagai permainan, konser, sesuatu yang mungkin apa yang kamu suka tapi dia belum pernah akrab, dan dia enak ya nonton konser, seru ya ikut komunitas ini. Dia tuh kayak pingin ikut, pingin tahu aja lah minimal kayak gitu. Seseru itu hidup kamu dengan dia, karena dia selalu mau belajar hal yang baru. Dan di sini beberapa hal yang kamu juga harus pahami tentang dia. Kalau kamu ngerasa dia agak over atau mungkin overprotective, selalu kayak agak berlebihan menjaga kamu, sebenarnya itu bentuk perlindungan sih, bentuk sayang, bahwa dia nggak mau kamu tuh kenapa-kenapa, atau dia nggak mau kamu sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, bentuk perhatian. Dan di sini juga kalau kulihat dia akan mengizinkan kamu untuk mengetahui sisi terdalam kehidupannya. Jadi mungkin karena di sini aku lihat tadi sih, kalau aku ingat dari yang videonya terhapus itu, dia di sini sadar dan yakin bahwa kamulah orang yang nanti akan dia bawa ke pernikahan. Makanya di sini dia percaya aja sama kamu untuk kamu mencari tahu tentang dia. Kalau kamu bertanya tentang keluarganya, tentang apapun, dia akan bersedia menjawab. Karena bagi dia akan merasa nyaman juga kalau kamu terbuka mengenai diri kamu, tentang keluarga kamu, apapun yang bisa kamu share kepada dia itu sih. Dan yang bisa kulihat lagi bahwa dia tipikal orang yang sangat berharap bisa berpasangan dengan perempuan yang memang energi femininnya itu besar. Feminin itu bukan perempuan yang lemah ya, justru feminin itu perempuan yang tangguh. Tangguh di sini dalam artian dia perempuan ini ngasih ketenangan ke dia, ketenangan, rasa cinta, ketulusan, tapi juga perempuan yang berani bilang enggak. Dan di sini dia akan menghargai boundaries kamu. Jadi misal ada momen dimana dia pengen meluk kamu tapi kamunya nggak mau, dia nggak akan maksa. Aduh maaf ya, aku lagi nggak kepengin dipeluk misalnya, dia akan oke, aku nggak akan meluk kamu gitu. Bukan yang malah kamu gitu aja nggak mau dipeluk gitu, enggak. Dia di sini justru akan menghargai apapun alasan kamu kenapa kamu nggak mau dipeluk gitu loh. Dan juga kalau kamu masih tinggal dengan keluarga yang mungkin ketat banget mengenai jam malam, dan kamu bilang ke dia, sayang aku tuh maksimal pulangnya jam 9 malam, dia akan akan aku antar. Sebelum jam 9 dia akan memastikan kamu sudah sampai di rumah. Bukan yang halah jam 9 malam, agak malam aja lah, nggak apa-apa lah, itu enggak. Karena dia di sini menghargai, pasti ada alasan kenapa keluarga kamu memberlakukan jam malam itu, dan pasti buat keamanan kamu kan. Jadi dia akan aku akan pahami gitu. Dan di sini kalau kulihat juga dia di sini sangat manis kata-katanya, nggak cuma manis ya, tapi manis yang emang dia tuh baik ya. Dia manusia yang terlahir dengan gestur baik, dia nggak aneh-aneh. Kalaupun dia memuji kamu, itu pujian dari hati dia, bukan sekedar karena ada maunya, tapi bener-bener kamu cantik hari ini sayang, emang bagi dia kamu tuh cantik gitu. Dan kamu nggak harus membalasnya dengan ngasih apa gitu, enggak. Ya sesederhana emang kamu cantik gitu. Manis kata-katanya, tapi sekali lagi itu memang pure dari hati terdalamnya dia untuk kamu. Dan aku tadi juga udah shuffle ya, 3 kartu ini keluar. Let's see, ada lovers. Yes, aku ingat tadi di sini kalau kartu ini keluar berarti memang kamu dan dia punya potensi yang besar untuk menjadi pasangan yang
menghargai dan mewujudkan arti komitmen. Aku percaya pada pengalamanku atau pengetahuanku dan akan membuat sebuah komitmen. Jadi di sini dia tipikal orang yang mengerti komitmen itu nggak cuma sekedar dia menjanjikan nikah ya. Aku akan menikah sama kamu, aku akan melamar kamu tahun depan atau 2 tahun. Enggak, dia bahkan mungkin nggak menjanjikan itu, tapi gesturnya, pergerakannya, cara dia pengen akrab dengan keluarga kamu, terbuka tentang gaji dan sebagainya, itu jalan dia untuk menunjukkan kepada kamu, aku komitmen loh sama kamu. Atau mungkin ketika situasi buruk terjadi, masalah datang, dia tetap hadir untuk kamu. Kalian berdua mengatasi masalah sama-sama bareng gitu. Jadi kamu nggak ngerasa capek sendiri, dia pun juga sama nggak ngerasa capek sendiri, karena kalian berdua tuh kompak gitu. Bentuk komitmen, bentuk tanggung jawab di hubungan ini. Jadi nggak cuma sekedar manis-manis cinta, tapi juga kekuatan kalian berdua menjadi pasangan yang bertumbuh. Aku rasa itu yang paling penting ya, bertumbuh gitu di sini. Sama-sama mau adaptasi, mau mendengarkan, memaafkan, terutama di hal-hal yang mungkin minor lah ya di sini. Gitu. Jadi aku rasa di sini kemampuan ini sangat-sangat bisa ada di kamu dan ada di dia. Gitu. Jadi memang jatuh cinta, tapi juga ada kekuatan yang membuat kalian tuh semakin erat gitu. Ada Nine of Cups. Intinya sih di perjalanan cinta kamu dan dia, nikmatin aja flow-nya, nggak perlu terburu-buru, karena bagi dia lebih baik pelan-pelan tapi ada makna yang dalam gitu loh di hubungan ini. Aku lihat kayak gitu ya. Dan akan ada banyak kenyamanan. Jadi di sini kalau kartu ini keluar, somehow nanti keluarga kamu akan ngasih restu, teman-teman kalian juga akan setuju. Jadi aku rasa itu salah satu berkah ya di sebuah hubungan, karena kalau misalnya kalian saling cinta tapi nggak ada restu dari keluarga kan agak berat ya. Jadi di sini mudah-mudahan aminin aja, keluarga juga akan merestui nih hubungan kamu dan dia. Ini mengenai Eight of Pentacles ya, ini mengenai kerja keras sebenarnya. Jadi intinya sih berproses, dari yang tadinya saling kenal, baru kenal, semakin kenal, semakin mengenali sifat-sifat buruknya dia, dan dia pun juga sama, masih mau bertahan nggak? Apakah ada cara untuk bisa semakin kompak nggak gitu? Jadi aku rasa di sini kalian berdua bisa, kalian berdua itu pasangan yang tangguh loh. Dua orang yang sama-sama tangguh, walaupun mungkin ya adalah bedanya, kamu perempuan dia laki-laki aja tuh udah beda ya, apalagi hal-hal lainnya. Tapi di sini justru itu yang membuat hubungan kalian tuh seru, fun gitu, saling oh dunia kamu tuh kayak gini, kamu juga belajar oh dunia dia tuh kayak gini gitu, dan ketemu di tengah, saling support, itu menyenangkan sih. Aku pengen bilang ya, hubungan seperti itu tuh menyenangkan. Jadi aminin aja, aku juga akan menarik energinya buat aku. Dan di sini aku juga sudah ngambil ya kartu ini tadi, mengulang lagi. Yang keluar kartu Fan tentang kipas ya. Di sini mengenai romance, kisah cinta, perayaan, pesta. Jadi di sini aminin, mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu tanda kamu dan dia akan hadir atau bahkan membuat menjadi tuan rumah, membuat sebuah perayaan. Entah itu pertunangan kalian atau lamaran, bahkan mungkin pernikahan kamu dan dia. Jadi aminin aja. Aku rasa di sini ini kartu yang sangat-sangat positif tentang koneksi kamu dan dia ya. Ada cat di sini, hati-hati dengan teman yang bermuka dua. Terutama kalau teman-teman kamu banyak, karena di sini pun juga ada kucing juga. Intinya gini, dengan effort dia sebanyak ini, dengan sikap dia yang sebaik itu, aku paham kalau kamu pasti pingin nge-share betapa luar biasanya dia ke sosial media, kamu ceritakan ke teman-teman kamu, tapi jangan berlebihan. Ingat, kita nggak pernah tahu kedalaman hati orang lain akan seperti apa. Mungkin teman kamu terlihat senyum-senyum dengan berita gembira kamu, tapi kita kan nggak tahu ya hatinya apakah sedang terluka teman kamu itu. Atau mungkin kamu sekedar sharing, tapi mungkin teman kamu beranggapan lain misalnya. We never know. Dan aku pengen bilang sebagai orang yang belajar lumayan banyak tentang energi spiritual, mata ain itu beneran ada, dan dari orang yang mungkin nggak bermaksud untuk menjahati kamu, tapi terjadi begitu aja gitu loh. Makanya di sini hati-hati, jangan terlalu sering posting, nggak bagus juga ya. Sebulan sekali, 2 kali berjarak itu masih nggak apa-apa, dan cukup sekali posting, jangan sampai kayak
jahitan baju ya, story Instagram kamu. Jadi bijaksana lah ya. Di sini ada cobweb. Salah satu hal yang akan dia berikan kepada kamu adalah memang keamanan. Tadi kan aku udah bolak-balik bilang tentang ngasih rasa aman. Ini macam-macam ya, dari orang yang mengganggu kamu, dia akan membela kamu bahkan di depan keluarganya juga. Dan dia akan, kalau dia ketika bertemu kamu sudah seindah itu, maka dia akan memastikan ketika bersama dengan dia, maka kamu harus dalam perawatan terbaik dia. Bahkan kalau bisa kamu lebih indah lagi gitu. Mungkin secara penampilan, atau mungkin dia ngasih akses pendidikan yang lebih baik kepada kamu, kesehatan yang lebih baik kalau nanti kamu dan dia menikah misalnya. Jadi dia akan memastikan derajat hidup kamu tuh lebih meningkat ketika bersama dengan dia. Yang mana itu tanda bagus ya. Dan di sini ada firecracker, ini kembang api ya, atau petasan lebih tepatnya. Jadi ini sebuah perayaan yang sangat luar biasa, dar dalam hal yang positif, seperti tahun baru yang walaupun langit malam, tapi ketika ada kembang api itu kan kayak jadi berwarna-warni. Intinya kayak gitulah. Intinya sih apa yang akan kamu alami pasti ada aja kendala, masalah, ujian tuh pasti. Tapi aku lihat kalian berdua akan tetap menemukan banyak pembelajaran dan kebaikan dari apa yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi di hidup kamu dan dia. Jadi jangan takut kalau ada masalah datang. Justru ketika masalah datang nanti akan kelihatan kualitas kamu, kualitas dia gitu. Jadi ketika ada masalah, berterima kasih ke Tuhan, kayak oh kamu jadi tahu karakter aslinya dia gimana, karakternya kamu gimana gitu. Jadi ya lalui aja, jangan takut. Kemudian aku pengen ambil beberapa kartu di sini ya. Thank you, dia pengen bilang terima kasih kepada kamu. Ya mungkin di sini kamu ngerasa effortnya banyak ya. Tapi sebenarnya dia ngerasa kamu itu juga ngasih hal yang luar biasa banyak ke dia, yang mungkin nggak kamu sadari. Atau mungkin kamu ngerasa ya udah aku ngasihnya biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana, tapi bagi dia sangat berarti gitu apa yang sudah kamu berikan ke dia. Mungkin waktu kamu, perhatian kamu, kebaikan hati kamu, support dari kamu kayak gitu. Dan mungkin juga tipikal laki-laki seperti ini, seringnya mereka tuh suka kalau dipuji, dikasih apresiasi. Jadi jangan ragu memuji dia sewaktu-waktu, atau mungkin ketika dia ngasih mungkin bantuan atau mungkin sesuatu yang biasa aja tapi berterima kasih gitu. Misalnya dia nganter kamu ke kantor tepat waktu, bilang makasih ya sayang udah nganter aku tepat waktu, kamu harus datang lebih pagi, makasih banget, kalau nggak ada kamu nggak ngerti lagi deh aku gitu misalnya. Aku minta maaf karena caraku yang salah ketika memperlakukan kamu. Nah, dia di sini tuh bener-bener sangat menjaga kata-kata dan sikapnya dia supaya dia ini nggak memperlakukan kamu dengan salah gitu. Karena dia di sini nggak mau kamu itu merasa nggak nyaman di hubungannya dengan kamu. Dan dia tipikal orang yang tidak ragu untuk minta maaf ya. Karena ya di luar sana banyaklah orang tuh nggak mau minta maaf, ngerasa paling benar, menyalah-nyalahkan orang lain. Nah dia di sini kalau emang dia tahu itu salah dia akan minta maaf. Dan dia akan semaksimal mungkin tidak akan melakukan itu lagi. Makanya kamu bilang ke dia kalau ada sikap atau kata-kata dia yang kamu tuh nggak nyaman, bilang aja, sayang sebenarnya aku marah loh dengan kata-kata kamu, atau aku kecewa loh dengan sikap kamu. Berdua aja bilangnya, aku rasa dia akan bisa kok. Bahkan berterima kasih kamu udah berani bilang begitu. Langsung dapat 2 ya. Aku tidak menganggap kamu serius. Awalnya dia itu nggak menyangka bisa jatuh cinta sedalam ini sama kamu. Ketika awal-awal kenal dia tuh kayak oh ya udah kenal, ya mungkin kamu cantik, oke kelihatannya pintar, tapi biasa aja. Tapi semakin dia mengenali kamu, semakin dia tuh merasa kayak wah ini orang spesial nih, kayak nggak bisa nih aku lepasin dia begitu aja nih, aku harus menjadi orang yang menjadi bagian dari hidupnya kamu, atau kamu harus menjadi bagian dari hidupnya dia, kayak gitu. Kamu memberi aku banyak energi untuk mendorong aku maju atau semakin dekat dengan impian-impian aku. Jadi di sini aku kan tadi bilang effort dia salah satunya adalah mendorong kamu atau mensupport lah mimpi-mimpi kamu, impian kamu yang dunianya beda itu tadi. Tapi di sini dia juga merasa kamu juga ngasih energi yang sama untuk mendorong dia
untuk menggapai cita-cita dia atau impian dia. Jadi di sini kalian berdua tuh sama-sama ngasih energi yang positif gitu, saling support. Jadi walaupun kamu nggak begitu paham dengan hobi dia yang menurut kamu mungkin aneh dan buang-buang waktu, tapi ya kamu dukung gitu. Di sini dia akan sangat berterima kasih sih, gitu. Aku pengen lihat poin-poin lainnya. Kalau kartu ini keluar berarti memang ada kemungkinan kamu dan dia akan sampai ke jenjang pernikahan. Dan dari awal dia memang sudah ada bayangan pingin serius gitu di hubungannya ya. Bukan hubungan yang main-main. Iya, dia kelihatannya memang romantis ya. Romantis, manis, suka ngasih hadiah ke kamu. Kalau emang kamu suka bunga, bilang ke dia, aku suka lo dikasih bunga, aku suka lo dihadiahin bunga gitu. Dia kelihatannya suka datang ke alam, dalam artian kalau jalan-jalan dia lebih suka ke pantai yang alami dibandingkan ke mall atau ke tengah kota. Jadi kalau ada akses pantai di tempat tinggal kalian, itu akan menjadi tempat yang kurasa penuh banyak kenangan indah antara kamu dan dia. Kemungkinan dia pakai kacamata. Di sini kemungkinan juga dia suka atau mulai mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, sayur, buah, atau mungkin dia dalam kondisi sedang ingin menjaga berat badannya. Dia tipe orang yang sangat menghargai waktu dan sangat mungkin ketika bersama dengan kamu dia dalam kondisi benar-benar sedang berjuang untuk kenaikan karir, bisnis, atau mungkin memperbanyak keuangan dia. Jadi dukunglah dia. Karena kalaupun dia nggak gini, mungkin dia nggak bisa 24 jam buat kamu, mungkin dia nggak selalu bisa ngangkat telepon kamu atau membalas chatting kamu cepat-cepat gitu ya. Bukan berarti dia nggak peduli, tapi karena dia sedang membangun sebuah pondasi yang kuat di keuangan dia, karena bagi dia itu salah satu landasan yang terpenting kalau memang tujuan dia ke pernikahan. Malah bagus ya. Jadi kalau dia kamu tahu sibuk kerja, kamu tahu kantornya, kamu tahu tempat bisnisnya, maka dukunglah dia. Dukungan dari kamu akan sangat berarti sih di sini. September bisa menjadi bulan penting, bulan kelahiran dia atau kamu, bulan pertemuan, bulan penyatuan atau pernikahan juga bisa di sini. Di sini ada kemungkinan dia suka wisata kuliner, suka jajan makanan-makanan enak ya, atau mungkin dia punya bisnis kuliner, atau di sini bisa aja dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan hukum, entah dia lawyer atau mungkin dia hakim atau mungkin notaris, pokoknya di bidang hukum. November juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, pertemuan, kelahiran, penyatuan, pernikahan. Sekarang zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Scorpio, Sun, Moon, Rising bisa ya. Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini. Unsur nama kamu atau dia ada E, L, I, H, P, Z, Y, J, F, A, M. Ada ini juga ketinggalan ya. Ada R. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 18, 30, 15, 27, 23, 7, 9, 1, 8, 18. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai effort yang dia berikan kepada kamu. Aku rasa semuanya, hampir semua positif, klaim energinya. Dan aku doakan semoga yang terbaik untuk kisah cinta kamu bersama dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.